Sambil jalan deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya bersama Pak Tulus, ini tim saya. Nah kebetulan sore hari ini kita akan ke tempat klien karena ada satu pekerjaan atau satu permasalahan Pak ini. Masalah. Jadi gini teman-teman, klien saya ini sebuah lembaga keuangan mikro ya. Cuma karena suatu hal bisa dikatakan bangkrut atau gimana ini? Kalau bangkrut tidak, tapi tidak bisa membayar kewajiban. Nah seperti itu. Ya. Nah efeknya berbuntut pada Hukum. Nah posisi kami saat ini sebagai vendor yang menyediakan aplikasi. Nah karena kewenangan lembaga itu diambil alih oleh tim, maka mereka akan membuka aplikasi. Karena aplikasi dalam keadaan terkunci ada password, sementara yang membuka itu Berurusan dengan hukum. iya berurusan dengan hukum sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai vendor diminta untuk membantu itu. Sambil jalan ya Pak? Iya. Oke. Nah oke, kita jalan pelan-pelan. Jadi yang ingin kami sharing dengan teman-teman itu tentang kita perlu berhati-hati dalam bekerja di bidang apapun ya Pak ya. Ya. Ya, kita perlu berhati-hati, makanya kali ini kita juga menyiapkan kehati-hatian itu dalam bentuk banyak hal yang kita harus siapkan. Salah satunya kemarin kita sudah berkonsultasi dengan pakar hukum ya, iya, pakar ahli hukum, hukum. Iya, jadi bersalah tidak kami nanti ketika harus membuka dokumen itu, karena dokumen itu bisa jadi merupakan barang bukti. Iya. Ya. Jadi kita kemarin kita konsultasi, hasilnya ternyata diizinkan. Yang pertama barang itu sudah tidak menjadi barang bukti ya Pak ya. Tuh. Kemudian kalau toh itu menjadi barang bukti boleh dibuka kalau memang proses hukumnya itu sudah inkrah, artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada proses hukum lagi ya. Yeah. Nah kemarin kita tanya-tanya seperti itu, katanya sudah. Maka nanti kita akan coba untuk ke sana, dan yang pasti kita tentunya harus punya dasar hukum juga kenapa kita berani melangkah itu. Yang pertama kita minta ada surat permohonan yang ditujukan ke kami dari lembaga itu secara resmi. Yang kedua tentunya proses nanti kita dokumentasi, ada berita acara dan lain sebagainya. Gitu. Kalau Pak Tulus pendapatnya gimana Pak terkait dengan permasalahan ini? Ya, yang pertama karena pekerjaan kita itu pekerjaan dalam bentuk keuangan, dan keuangan itu dibutuhkan satu data, validan data antara transaksi dan laporan sesuai. Kemudian yang kedua diperlukan pengelolaan yang akuntabel. Maka saya sangat setuju sekali ketika ada persoalan klien yang menyangkut data, sekalipun ini bukan bagian dari ketugasan vendor untuk memberikan penjelasan kepada pihak ketiga atau pihak hukum, tapi kita sebagai yang mempunyai kemampuan untuk membuka, ya kita seperti yang disampaikan tadi welcome, cuman dengan syarat-syarat yang supaya di kemudian hari tidak menjadi jeratan bagi kita yang membantu. Intinya itu Mas Edi. Ya,
begitu ya Pak ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi mungkin sekedar informasi aja ya bagi teman-teman yang belum mengenal kami, kenapa kami bicara seperti itu, apa atau sebenarnya pekerjaan kami. Nah, jadi kami ini penyedia jasa untuk pembuatan aplikasi komputer, salah satu bidang yang kami tekuni gitu ya Pak ya. Nah, ini ada permasalahan seperti ini ya kita tetap harus selesaikan. Mungkin setiap pekerjaan mestinya kita harus berpikir efek ke belakang. Bentuk kerjasama MOU itu harus tertulis, yang harus dipegang. Mungkin teman-teman semua yang sudah pernah bekerja sama dengan pihak-pihak yang minta jasa seperti yang kita lakukan, itu ternyata bukti MOU itu menjadi bagian dari yang sangat vital untuk kita jadikan pegangan. Jadi untuk pekerjaan hari ini kita dokumentasikan, selain dokumen-dokumen kita juga videokan ya Pak ya. Iya. Hanya saja mungkin yang kita upload nanti kita Batasi. ya kita sortir. Tidak semua yang melakukan kegiatan ini bisa dipublis. Ya, Ada jadi batasan-batasan yang menjadi satu rahasia mungkin nah, betul gitu. dari pihak ketiga juga tidak menginginkan hal itu dipublis, tapi sebagai bahan pelajaran untuk semua teman-teman, hal-hal seperti itu perlu. Karena zaman sekarang itu apa-apa serba bisa dikaitkan dengan hukum. Karena kita memang harus hati-hati benar Pak. Iya. Jadi karena apa ya, istilahnya wong kesandung itu nggak mesti harus dengan batu yang besar. Iya. Kadang hanya dengan kerikil kecil aja ya orang itu bisa jatuh. Makanya ya mungkin video ini bisa jadi apa? Sharing. Iya, bahan sharing untuk teman-teman. Apapun profesinya ya tetap harus hati-hati. Entah itu ya orang swasta seperti kami atau PNS pun ya banyak kasus PNS yang terjerat dengan hukum ya mungkin hanya karena ketidaktahuan atau ketidakhati-hatian itu mereka. Iya, betul sekali. Yang petani pun juga hati-hati menggunakan alat pertanian kan ya, kalau asal pegang sabit ya bisa kena sendiri. Jadi intinya seperti itu yang kita pengen sampaikan ke teman-teman. Oke, sudah sampai, kita mulai pekerjaan. Dilanjut ngobrolnya ya. Oke. Alhamdulillah pekerjaan hari ini sudah selesai. Sudah selesai dalam arti kita sudah pulang. Tapi hasilnya gimana Pak? Ya seperti di awal kita sampaikan bahwa tugas kami sebagai vendor ini adalah menyiapkan aplikasi. Kemudian sekarang ini pihak klien ada persoalan hukum, kemudian si pemegang paspor tidak diperkenankan untuk membuka, akhirnya kami diminta membantu tim, tapi persoalan syarat seperti yang kita mintakan tidak bisa disediakan sampai hari ini. Ya, akhirnya kita tetap berhati-hati melangkah seperti yang kita minta. Ya pada akhirnya dengan perasaan yang berat kita tetap tidak bisa memenuhi permintaan tim. Ya, jadi sebenarnya kita dari awal itu sudah pesan ya Pak bahwa syarat-syarat kita akan melaksanakan pekerjaan itu kan adanya permohonan, adanya berita acara dan lain sebagainya. Tapi ternyata sesuai dengan waktu yang kami sepakati hari ini, ternyata dokumen itu belum disiapkan. Jadi ya dengan terpaksa kami belum berani untuk mengerjakan itu, tapi kita masih ya kasih kesempatan lagi ya disiapkan dulu, nanti kita coba datang lagi, kita bantu untuk membuka passwordnya ya. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak?
Ya, kesimpulannya khusus kasus yang kita hadapi sekarang ini, satu, bahwa kita sebagai vendor itu ya tetap berpegang teguh pada aspek pelayanan. Cuman dalam pengerjaan tidak lepas dari aspek hukum yang harus kita pegang. Perasaan memang berat untuk tidak memenuhi permintaan yang sifatnya tidak pakai dokumen. Tapi karena persoalan sudah ditangani untuk melakukan langkah hukum. Kemudian yang kedua, dari kesediaan kita masih memberikan solusi untuk yang kedua kalinya nanti, itu menjadi bagian dari bentuk empati kita kepada klien untuk memberikan ya kemudahan atau memberikan kemudahan kita dalam melayani klien. Mungkin itu Pak Edi. Itu ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan channel ini, kami tidak bermaksud pamer sok pinter sok apa gitu ya Pak ya. Ya. Kita hanya ingin berbagi, kita ingin sharing pengalaman aja, bahwa kita mesti hati-hati Ya. karena yaitu tadi kita sampaikan di awal, orang yang jatuh kesandung istilahnya orang Jawa bilang itu tidak harus karena batu batu yang besar, besar, tapi kerikil batu kecil. yang kecil kerikil aja bisa bikin kita celaka. Iya. Oke gitu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum kita akhiri video ini, saya berharap untuk teman-teman bisa subscribe and like and share video ini, semoga jadi pengalaman atau jadi bahan pelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.